Shalom, selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Gimana hari Minggu ini? Sehat semua? Harus dong, Kak, ini kita harus sehat ya. Iya, kita mau mulai sekolah minggu nih Kak Ani. Iya. Kita ajak adik-adik yang di rumah bangkit berdiri yuk. Biar kita keluar keringet nih adik-adik ya, biar semangat lagi. Oke. Lagu apa kami? Kita akan nyanyi hari ini harinya Tuhan. Ayo Siap. adik yang di rumah, kita Bangkit berdiri yuk, bangkit berdiri. Kita sambut hari ini harinya Tuhan. Silahkan Kak Esa. Kita sudah menyanyi dengan baik. Ya, adik-adik juga udah semangat kan? Ya, kita mau doa pembukaan dulu ya adik-adik. Yang bertugas silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih pagi hari ini kami dapat kembali bertemu dalam sekolah minggu ini. Kiranya Engkau membimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhir sekolah minggu ini. Amin. Terima kasih adik yang tadi bertugas pembukaan. Sebentar lagi adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya di rumah masing-masing ya. Kita akan iringi dengan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Silakan Kak Aisyah. Mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah adik-adik, gimana? Udah siapkan Alkitabnya? Kita mau dengarkan cerita hari ini. Siapa ya yang cerita hari ini? Kami siapa ya? Kita panggil yuk. Yuk kita panggil ya. Kak Feli. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, ketemu lagi dengan Kak Ferry. Ya, adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang mempunyai kerajaan surga, kami ucap syukur ya Tuhan kalau pada hari ini kami boleh beribadah.
Tuhan, walaupun kali ini kami masih beribadah secara online ya Bapa, namun ini tidak mengurangi kerinduan kami dan keinginan kami untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami telinga untuk mendengar dan hati yang siap untuk menyimpan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, mari kita bersama memulai merenungkan firman Tuhan. Kita mulai mendengarkan firman Tuhan pada kali ini. Firman Tuhan akan Kak Ferry ambilkan dari kitab Efesus. Efesus pasalnya yang pertama ayat ketiga sampai 14. Nah, adik-adik nanti bisa membacanya ya. Setelah ini Kak Ferry akan menekankan pada ayatnya yang ketujuh. Ya, jadi ayat indah pada minggu ini terambil dari Efesus pasal yang pertama ayatnya yang ketujuh. Siapin Alkitab kita. Ya, Kak Ferry akan membacakannya untuk adik-adik. Efesus 1 ayatnya yang ketujuh. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Adik-adik, judul firman pada hari ini adalah Mari Berkarya Bagi Allah. Berkarya itu apa sih? Ya, berkarya artinya kita melakukan sesuatu atau bekerja untuk Tuhan. Bagaimana caranya ya supaya kita bisa bekerja untuk Tuhan? Tuhan kan tidak kelihatan. Iya, Kak Ferry ingat, ada satu ayat di Alkitab, kalau tidak salah di Matius 25, pada ayat yang ke-40. Sebentar ya, Kak Ferry bacakan buat adik-adik. Iya, Matius 25, ayatnya yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang Kak Ferry bacakan barusan memberikan petunjuk. Ternyata untuk berkarya bagi Allah itu caranya cukup mudah. Kita hanya harus melakukan satu hal yang baik buat sesama kita. Contohnya seperti apa Kak Ferry? Seperti video berikut ini. Mari kita saksikan sama-sama ya. Namaku Yusung. Aku adalah laki-laki biasa. Aku bukan orang terkenal, apalagi artis. Aku hanya seorang laki-laki yang ingin mencoba menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Saat aku mulai bekerja, aku tersiram oleh air yang tumpah dari jalanan. Aku meletakkan sebuah pot bunga dan kembali melanjutkan perjalanan. Sampai kulihat seorang ibu yang keberatan menahan gerobaknya. Saat aku makan, seekor anjing liar meminta makananku dan aku memberikannya. Begitu juga saat aku melihat seorang pengemis. Aku memberikan hampir separuh uangku, karena aku pikir dia mengemis untuk sekolah. Setiap hari aku tak lupa meletakkan sebuah pisang untuk makanan bagi seorang tetanggaku yang hidup sendiri. Itulah hari-hariku. Lewati jalan yang sama, makan makanan yang sama, dan selalu berbagi. Juga untuk pengemis. Orang-orang menganggap apa yang aku lakukan sebagai sesuatu hal yang bodoh dan sia-sia. Namun, aku yakin dan percaya, suatu saat, apa yang aku lakukan akan berguna buat mereka. Aku hidup sederhana. Aku selalu berdoa dan berharap agar suatu saat aku bisa melakukan yang terbaik untuk semua orang. Sampai suatu ketika, secara
Tidak sengaja, saat aku ingin memberikan uang untuk pengemis, aku tidak menemukan di mana anak itu. Sampai kulihat seorang gadis dengan seragam sekolahnya tersenyum ke arahku. Puji Tuhan, dia sudah berubah. Dia sudah menjadi gadis manis yang memiliki masa depan. Aku sangat bersyukur karenanya. Pemberianku tidak sia-sia. Dan itulah yang aku lihat dari wajah semua orang yang aku bantu. Bahkan termasuk dari anjing liar yang setiap hari aku beri makan. Terima kasih ya Tuhan, karena Kau izinkan aku berbuat baik untuk sesama. Aku bahagia, mereka bahagia. Dan seperti tanaman yang tumbuh karena terus tersiram air, aku merasa hidupku bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah cerita aku, Yusuf. Ya adik-adik, bagaimana videonya? Kita udah sama-sama saksikan ya. Ya, begitu mulia dan begitu baiknya hati seorang Yusung adik-adik. Ya, dia berbuat baik kepada sesama. Kepada siapa aja tadi adik-adik? Ya, kepada pengemis, kepada seekor anjing liar yang dia temukan di jalan, atau kepada tanaman yang hampir mati kekeringan. Sama siapa lagi? Oh iya, sama ibu-ibu tukang sayur. Iya, yang keberatan mendorong gerobaknya. Serta sama seorang nenek-nenek, seorang wanita yang tinggal sendiri yang di dekat rumahnya. Iya, tadi dia berbuat baik dengan memberikan apa adik-adik? Ya, pisang, benar sekali. Ya, adik-adik, itu adalah salah satu contoh kecil dari apa yang bisa kita lakukan loh. Terus kalau kita mau berkarya bagi Allah, tapi di masa pandemi ini, gimana Kak Ferry? Kita itu kan cuma ada di rumah, kita tidak kemana-mana. Kalau kayak kita sekarang ini, kita di rumah nggak bisa keluar kemana-mana, apa kita bisa berkarya bagi Allah? Bisa? Bisa loh adik-adik. Caranya gimana? Ayo lihat, sekarang di rumah ada siapa? Ayah, bunda, atau papa, mama? Ya, berkarya bagi Allah itu artinya juga bisa loh dengan berbuat baik kepada saudara kita, keluarga kita, orang yang terdekat di rumah. Sudahkah pagi ini kamu bertanya kepada mama papa, "Ma, apa yang bisa adik bantu?" Atau "Pa, apa yang bisa aku bantu?" Atau kalau kalian bangun tidur dan merapikan sendiri tempat tidur kalian, itu juga udah membantu mereka loh, membantu meringankan pekerjaan mereka. Nah, adik-adik, berkarya bagi Allah itu artinya kita melakukan sesuatu hal yang baik untuk orang lain. Ya, mari kita sama-sama berkarya bagi Allah. Mari sama-sama kita melakukan sesuatu yang baik yang menyenangkan hati Tuhan dengan cara kita menolong sesama, menolong keluarga kita di rumah, menolong kakak, menolong saudara-saudara kita, papa, mama, atau mbak sekalipun. Ayo, kita bantu. Atau siapa di rumah yang punya hewan peliharaan, anjing gitu atau kucing, sudahkah kalian merawat mereka? Atau kalian hanya bermain-main saja gitu tanpa mau mempedulikan mereka? Yuk, berkarya bagi Allah itu bukan hal yang sulit. Kita pasti bisa melakukannya. Ya adik-adik, sama seperti Rasul Paulus di kitab Efesus yang nanti kalian baca, atau yang tadi sudah kita baca sebagian, kita diajarkan untuk berkarya bagi Allah. Mengapa? Karena Tuhan Allah sudah terlebih dahulu bekerja dan berkarya buat kita dengan mengorbankan dirinya di kayu salib
untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Yuk, mari kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi orang Kristen yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang baik dengan berkarya bagi Allah dengan cara menolong sesama. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menolong kita. Oke adik-adik, ya, cerita Kak Ferry hari ini sampai di sini dulu ya. Kita akan sama-sama akhiri dengan berdoa. Mari kembali kita tundukkan kepala, lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Kami boleh belajar untuk berkarya bagi Allah, bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan, tapi karena Tuhan telah terlebih dahulu berkorban bagi kami, mati di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, untuk kasih karunia-Mu, untuk berkat-berkat-Mu buat kami. Dan kami akan senantiasa berusaha untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik. Kami mau berkarya bagi-Mu ya Tuhan. Gerakanlah tangan kami, kaki kami, tubuh kami untuk melangkah, untuk bergerak membantu sesama kami. Sebagai wujud nyata karya kami untuk Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berkarya untuk-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, jaga kesehatan ya. Jangan kemana-mana dulu. Stay healthy, stay safety, pakai selalu masker ya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga kebersihan. Oke, sampai ketemu lagi. Halo adik-adik sekolah minggu. Kita sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa yang belum? Kita belum beraktivitas. Nah, adik-adik, di tengah-tengah pandemi seperti ini, penting untuk kita menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya apa? Ya, salah satunya adalah dengan berolahraga. Nah, aktivitas minggu ini Kak Galun mengajak kalian untuk membuat video atau foto di mana kalian sedang berolahraga. Olahraganya apa Kak Galun? Olahraganya bebas, apa aja boleh. Bersepeda boleh, lompat-lompat boleh, pemanasan juga boleh ya. Nah, seperti contoh berikut ini. Nah, adik-adik, foto atau video kalian yang sudah kalian buat bisa dikirim ke sosial media Komisi Anak atau ke kakak koordinator kelas kalian masing-masing. Ditunggu ya aktivitasnya. Dah. Shalom. Dasar persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan bisa dikumpulkan dengan dua cara. Yang pertama, persembahan dikumpulkan ke dalam amplop. Setelah kita bertemu, persembahan dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke dalam rekening GKJ Kanaan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan kepada kami di sepanjang hari-hari kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau kuduskan persembahan ini. Engkau layakkan persembahan ini Tuhan. Ini adalah kerinduan kami Tuhan. Kiranya persembahan ini berkenan kepadamu Tuhan. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Terima kasih Kak Ferry untuk firman hari ini. Iya. Gimana adik-adik cerita hari ini? Oh, bagus sekali ya Kak ini ya, firman Tuhan hari ini ya. Iya, kami kalau karya Tuhan itu gimana ya kami ya? Ya, karya Tuhan itu adik-adik juga bisa lakukan di rumah. Betul. Seperti membantu papa mama, Iya. membereskan tempat tidur, Betul. bisa membantu menyapu lantai. Iya. Terus bisa juga saat ini kan lagi pandemi tuh, jadi kita sekolah juga online, mengerjakan tugas sekolah. Ada lagi nih kami, juga kita mengerjakan aktivitas di sekolah minggu. Nah, kita mau merespon firman Tuhan hari ini. Kita mau memuji Tuhan ya kami ya. Nah, kita berdiri lagi yuk. Kita mau memuji Tuhan. Kerja buat Tuhan. Silakan Kak. Action. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai sekolah minggu. Terima kasih atas penyertaan-Mu, Tuhan, dari awal sampai akhir. Berkati kami semua, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Cepat sekali kali ya, kita sudah selesai sudah berhasil hari adik-adik. ini.
kita walaupun masih di rumah ibadah online, terus kita kalau mau pergi-pergi boleh nggak Mami? Nah, kita nggak boleh pergi-pergi dulu ya kayaknya ya. Iya. Kita harus tetap pakai masker, terus tetap cuci tangan dengan sabun, terus olahraga, makan minum vitamin. Iya. Kita mau udah ini sekolah minggu dulu ya adik-adik ya. Selamat hari Minggu.